Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Yulianti dari kelas D dengan NIM 24090550031 dari program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pertama, masuk ke aplikasi Excel untuk melihat data mentah yang ingin dianalisis. Nah, ini dia data mentahnya dan terdapat 4 variabel yaitu X1, X2, X3, dan Y. Ketik sama dengan sum, pilih sel yang ingin dijumlahkan, lalu enter. Klik hasil penjumlahan pertama, tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil dari seluruh penjumlahan. Klik kanan 2 kali, maka hasil penjumlahannya otomatis muncul. Kemudian buka aplikasi SPSS. Arahkan kursor dan klik variabel view. Tambahkan nama variabel, yaitu X1, X2, X3, dan Y. Klik data view, kemudian buka aplikasi Excel untuk mengcopy jumlah X1. Tarik ke bawah, lanjut, klik tombol Ctrl C. Kemudian masuk ke SPSS dan paste variabel X1 yang telah di-copy. Masuk lagi ke aplikasi Excel untuk mengcopy variabel X2. Tarik ke bawah, klik tombol Ctrl C. Masuk lagi ke SPSS untuk paste variabel X2. Ulangi cara yang sama dengan mengcopy variabel X3 dan Y, serta masuk ke aplikasi SPSS dengan mempaste variabel X3 dan Y. Klik variabel view, kemudian di bagian desimalnya, semua desimalnya diubah menjadi angka 0. Di bagian labelnya kita beri label variabel X1 yaitu kepuasan pelanggan. Variabel X2 labelnya kualitas produk. Variabel X3 labelnya layanan pelanggan. Dan variabel Y labelnya loyalitas pelanggan. Pada bagian value kita beri keterangan value 1 sangat tidak baik, value 2 tidak baik, value 3 cukup baik, value 4 baik, value 5 sangat baik. Setelah semua value-nya ditambahkan, maka klik OK. Ulang dengan menambahkan value yang sama, atau kalian bisa mengcopy paste agar lebih cepat. Selanjutnya pada bagian measure, ubah setiap measure-nya menjadi skala.
klik data view, kemudian klik analyze, regression, linear, kemudian semua variabel X-nya atau variabel bebas dipindahkan ke independen, dan variabel terikatnya atau variabel Y-nya dipindahkan ke dependen. Klik statistik, kemudian checklist di bagian kolinearitas diagnosisnya, di bagian Durbin-Watson-nya di checklist dan continue. Kemudian di bagian plotnya, Z-pred dipindahkan ke variabel X dan Srecit dipindahkan ke variabel Y. Checklist di bagian histogramnya dan checklist di bagian normal probability plotnya. Klik continue, pada bagian save-nya di residual kita klik unstandardized. Klik continue dan klik OK. Setelah diklik OK, maka hasil outputnya langsung muncul semua. Hasil output dari koefisien determinasi R kuadrat pada tabel model summary, nilai R square-nya adalah 0,601. Pada uji F atau simultan berdasarkan tabel ANOVA diperoleh F hitung sebesar 23,115. Berikut adalah penjelasan mengenai koefisien pada persamaan uji T. Berikut uji normalitasnya. Karena uji normalitas ini kita bisa mengetahui seberapa normal data yang kita analisis. Untuk menguji Kolmogorov-Smirnov-nya yaitu klik analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, kemudian one sample Kolmogorov-Smirnov. Setelah itu unstandardized-nya kita pindahkan ke tes variable list, kemudian klik OK. Setelah klik OK, maka hasil outputnya bisa kita lihat. Hasil one sample Kolmogorov-nya normal karena lebih besar dari 0,05. Di atas menunjukkan bahwa hasilnya itu 2,00. Berikut adalah hasil output dari uji data regresi linear berganda. Demikian cara untuk menguji data regresi linear berganda. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.